Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa mimma jaa min ayati sifati qaulullah azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu bal yadahu mabsuutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik wa qawluhu ta'ala wa jaa rabbuka wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu anhu wa qawluhu yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa qawluhu fil kuffar wa ridallahu alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala famimma jaa min ayati sifati qaulillahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik wa qawluhu subhanahu bal yadahu mabsuutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik wa qawluhu subhanahu wa jaa rabbuka wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu anhu wa qawluhu yuhibbunahum wa yuhibbunahu wa qawluhu fil kuffari wa ridallahu alaihim. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala famimma jaa min ayati sifati qaulullahu azza wa jalla wa yabqa wajhuhu wa qawluhu subhanahu wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu subhanahu hal yadahu mabsuutatan wa qawluhu ta'ala an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamuna fi nafsik wa qawluhu subhanahu wa jaa rabbuk wa qawluhu hal yanzuruna illa ayatiyahumullah illa an ya'tiyahumullah wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu anhu wa qawluhu yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa qawluhu fil kuffar wa ridallahu alaihim. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala famimma jaa min ayati sifati qaulillahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika wa qawluhu subhanahu wal yadahu mabsuutatan wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik wa qawluhu wa jaa rabbuk wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu anhu wa qawluhu yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa qawluhu fil kuffari wa ridallahu alaihim. Muhammadan. Maka setelah darabtu fi'il wa fa'il Muhammadan apa? Maf'ulun bih. Maka di sini karihallahum bi'athahum apa? Bi'athahum maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Wa alamatun nasbihi-nya fathah. Maka makna dari ayat ini karihallahum bi'athahum menceritakan tentang keadaan munafikin, di mana mereka di saat tidak mau pergi untuk berperang, mereka mengatakan jika mereka mau berangkat niscaya mereka akan mempersiapkan perkakas untuk peperangan. Walakin akan tetapi apa? Walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, persiapan mereka. Imbi'ath dari duduk berdiri, maksudnya keberangkatan mereka untuk jihad Allah membencinya karena nifak. Mereka malas-malas dan lari-lari dari perintah jihad karena jihad adalah suatu ibadah yang menyebabkan nyawa kita hilang. Maka orang-orang munafik yang tidak beriman kepada Allah, bagaimana akan membunuh dirinya di peperangan dan tidak beriman. Adapun kaum mukminin yang beriman kepada Allah mengharapkan mati syahid. Namun bagi mereka orang-orang
munafik yang tidak ada iman, hanya ikut-ikutan dan takut oleh kaum muslimin dituduh sebagai orang munafik, maka mereka malas. Karihallahu bi'athahum. Allah itu membenci dari persiapan mereka sehingga dijadikan mereka duduk. Maka sifat di sini yang bisa kita ambil karihallahu sifat al-kurh, dan makna kurh adalah kebencian. Maka kurh adalah sifat untuk Allah, membenci adalah sifat untuk Allah, yang mana sifat fi'liyah. Dan dalilnya di dalam ayat Al-Quran ini diantaranya walakin karihallahum bi'asahum. Dan pendalilan di dalam hadis seperti datang hadis yang muttafaqun alaih dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa man an wahad wa wa'dal banat wa karihalakum qila wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Sahihnya wa kariha, maka Allah mengharamkan dosa kepada para ibu dan juga kepada pembunuhan anak-anak putri yang tidak ada dosa, karena mereka kufar, mengubur hidup-hidup jika mereka mendapatkan putri perempuan, maka mereka malu. Wa kariha, dan juga Allah membenci atas kalian kila wa qala. Apa makna kila wa qala? Maknanya bergosip, mengambil berita yang tidak jelas, berita-berita hoaks disebarkan. Ini dinamakan kila wa qala. Dan kila wa qala ini dibenci karena Allah memerintahkan kita untuk tasabut dalam khabar. Kama qala ta'ala in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wa fil hadits an Abi Hurairah muttafaqun alaih iyyaka wa dhann fa innahu aqdabul hadis. Wa Allah yaqul fa inna ba'da dhanni ismun. Maka dari ayat-ayat ini Allah melarang kita untuk kila wa qal. Wa khasatan hadzal kila wa qal idza fi khilaf baina ahli sunnah. Khilaf antara Syekh fulan dengan Syekh Alan. Khilaf antara salafi fulan dengan salafi fulan. Khilaf antara ustadz salafi fulan di daerah tertentu dengan ustadz salafi fulan di daerah tertentu. Bagaimana khabar sekarang? Apa yang diucapkan oleh salafi fulan? Apa yang diucapkan oleh pengikut salafi Alan? Senang mendengar khabar seperti ini dan dibumbui dengan kila wa qala. Katanya ustadz fulan berkata demikian, katanya salafi fulan berkata demikian. Lalu apa yang dikatakan oleh para pengikutnya? Demikian dan demikian. Maka ini kila wa qal dibenci oleh Allah karena khabarnya tidak tasabut. Dan jika tasabut pun tujuannya untuk namimah, mengadu domba, maka kila wa qal dimakruhkan dan maknanya di sini haram. Wa kasratas su'al, dan dibenci banyak bertanya. Kok bisa banyak bertanya dibenci? Padahal Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui dari perkara agama, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Maka bagaimana wa kasratas su'al? Maknanya kasratus su'al yang menyebabkan tujuannya dia ingin lari dari kewajiban. Seperti orang-orang Yahud yang kasratus su'al tentang sifatil baqarah, an launiha, dari warnanya dan dari sifatnya, apakah dia sapi gembalaan ataupun sapi yang untuk bekerja di ladang atau sapi perhiasan dan sebagainya. Maka pertanyaan-pertanyaan ini menyebabkan mereka ingin tadinya lari dari perintah Musa alaihissalam.
akhirnya memperberat keadaan. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Maka harta, semua nikmat ini akan ditanya. Dan pertanyaan dari harta-harta ini di dalam hadis di Ashabis Sunan yang masyhur, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, tidak akan pernah terlewat dari seluruh hamba kecuali akan ditanyakan 4 perkara. An ilmihi madza amila fihi, dan ini tantangan untuk kita. Dari ilmu yang dipelajari mana amal-amal. Maka antum belajar di sini bukan hanya sekedar menghafal matan, menghafal Al-Qur'an dan hadis, tapi what is the action? Apa amalannya? Kalau hanya sekedar menghafal, maka itu mudah. Namun menghafal tentang perkara-perkara sesuatu kemudian tidak melaksanakannya menyebabkan kemarahan bagi Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemudian akan ditanya dari 2 perkara tentang mal ini, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Akan ditanya dari hartanya, dari mana dia dapat, dan akan dikembalikan ataupun dibelanjakan untuk apa. Maka dari sini idha'atul mal dibenci oleh Allah karena itu adalah rezeki yang harusnya disyukuri dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Maka idha'atul mal, memboroskan dari rezeki yang Allah berikan, itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Maka syahidnya adalah wa karihallah, maka Allah membenci, seperti ghadiballah. Dan juga di sini wa kariha lakum, Allah membenci atas kalian. Maka sifat kariha di dalam hadis. Dan sifat kariha juga datang diriwayatkan berkesendirian oleh Imam Muslim dari Aisyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu." Ini syahidnya. Barang siapa yang cinta dan siap untuk bertemu dengan Allah, Allah mencintainya di saat bertemu dengannya. Dan barang siapa yang membenci untuk bertemu dengan Allah, seseorang benci untuk bertemu dengan Allah karena dosa-dosanya, kekufurannya, kesyirikannya, maka karihallahu liqa'ahu. Dan ini poin pendalilannya, karihallahu, Allah lafdzul jallah, Allah sebagai fa'il, maka Allah di sini membenci. Dan disebutkan di riwayat yang setelahnya, wa innal kafira idza busyira bi adabillah wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ahu. Maka di riwayat ini lebih jelas bahwa sungguhnya orang kafir jika didatangkan kepada mereka adab yang perih dan pedih dari api neraka dan kemurkaan Allah atas mereka, karihal liqa Allah, mereka membenci pertemuan dengan Allah pada hari itu, karena Allah akan